Gubernur Aceh meminta bantuan daripada PBB dan kurang daripada 24 jam PBB telah merespon dan akan menghantarkan bantuan. Stroke L27 has been adopted. Pemerintah Malaysia, ku ingatkan ya sama kalian, sebesar dan sekecil apapun bantuan kalian, Sudah paham kan sejauh ini. Yang berangkat ke Aceh bersama dengan seorang anggota Islamic Relief Malaysia dan juga sukarelawan Islamic Relief Malaysia. Terima kasih. Rumahnya masih ada atau enggak? Alhamdulillah sudah enggak ada. Allahu Akbar. Kenapa orang-orang Malaysia begitu respect dan empati terhadap mangsa banjir dan tanah runtuh di Aceh? Para pejabat-pejabat Indonesia tidak becus menangani banjir sampai Gubernur Aceh marah dan minta pertolongan kepada PBB. Yang ikinya salut, geng. NGO dari Malaysia itu berdatangan lagi ke Indonesia dan relawan kesehatan itu kembali lagi ke Aceh untuk membantu korban bencana banjir yang terjadi di Aceh. Masya Allah, subhanallah, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video habis lagi marwah Indonesia di majelis PBB, geng. Sampai Gubernur Aceh itu minta tolong kepada PBB, geng. Mau taruh di mana marwah Indonesia, geng? Mengurus banjir kayak gitu aja sudah tidak becus, geng. Waduh, malu dong, geng. Katanya negara Indonesia adalah negara hebat, negara kuat. TNI-nya nomor berapa, militernya nomor berapa, sekian. Namun, saat bencana banjir kayak gini, malah tidak ada yang becus para pejabat-pejabat kita, geng. Kemana itu, geng? Anggota-anggota para DPR itu. Kok sekarang kok seperti hilang? Datang, langsung pergi lagi, gak datang lagi, tidak menjenguk, ataupun tidak berkontribusi, geng. Sampai Gubernur Aceh angkat tangan dan minta pertolongan kepada PBB, geng. Dan PBB menyuarainya, geng. Waduh, malunya minta ampun. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa-apa bener, silahkan komen dekat bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kalian udah lihat berita ini? Oke. Setelah kemarin kita bahas tentang pemerintah Aceh yang mengirimi surat kepada UNICEF dan UNDP, ternyata tidak sampai 24 jam PBB sudah merespon surat tersebut. Aduh. Dua lembaga besar PBB, UNDP dan UNICEF, mengatakan bahwa sudah menerima surat resmi dari pemerintah Aceh, yang mana isinya permintaan bantuan pasca bencana di Aceh. Stroke L27 has been adopted. Ya Allah, sampai PBB turun tangan, ini gimana ini? Negaraku. Seperti inikah wujud bangsa ini? Aduh, malu, ya. Yang sabar rakyat Aceh, yakinlah Tuhan bersama Anda. Itu. Gubernur Aceh meminta bantuan daripada PBB dan kurang daripada 24 jam PBB telah merespon dan akan menghantarkan bantuan. Jadi seperti mana yang kita tahu, di Aceh itu memang sangat teruk. Bukan ratusan tapi ribuan telah terkorban dan ratusan lagi masih hilang dan tak dapat dicari. Dan bukan sahaja krisis banjir di sana. Seperti mana yang kita tahu, krisis makanan pun agak teruk di sana dan rakyat-rakyat Aceh susah dapat makanan. Jadi aku doakan supaya Jakarta ni buka alih akses, supaya banyak bantuan-bantuan yang luar boleh masuk dan dapat membantu rakyat di sana. Jadi gerak lu, apa-apa, hola. Peace, one love. Assalamualaikum. Sebab Agam Nah Faizal Furni dicegah, geng. Kayak gini dicegah bantuan apa-apa gak paham juga. Oh, kibarkan bendera Aceh. Kenapa dicegat ya? Padahal itu mengibarkan bendera ya, geng. Ya, memang undang-undang di Indonesia seperti itu mungkin ya, geng, ya. Namun tidak mencegat juga, Pak, kayak gitu ya, Pak, ya. Mencegat bantuan juga. hai pemerintah Malaysia. Hah? Apa nih? Ku ingatkan ya
Oke. sama kalian, Kenapa marah ke? sebesar dan sekecil apapun bantuan kalian, Oke. kami mengucapkan terima kasih. Kami sebagai warga Sumatera mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas keikhlasan dan ketulusan hati kalian membantu kami warga Sumatera. Sedih bang, mau nangis ke? Terima kasih karena kalian sudah membantu dengan ikhlas. Tidak seperti pejabat-pejabat yang ada di negeri kami, Betul. yang hanya membantu kalau di depannya ada kamera. Mau memanggul beras kalau di depannya kalau ada kamera. Begitu kamera hilang, begitu kamera pulang, dia duduk-duduk enak santai bakar cerutu. Itulah watak pejabat di negeri kami ini. Tidak seperti pejabat di negeri kalian yang betul-betul empati terhadap rakyatnya, terutama terhadap kami yang orang Sumatera ini. Kalau pejabat di negeri kami ini, kalau urusan korupsi nomor 1, serius. Tapi kalau urusan membantu rakyat, tunggu dulu. Kalau di depannya ada kamera, oke. Tapi begitu kamera pulang, mereka asik sama dongdot. Minum-minum sambil bakar cerutu. Sindiran keras nih, Keng ya. Itulah mental-mental pejabat kami. Karena sudah rusak. Yang ada di otaknya itu cuman korupsi. Dongdot, jablay. Itu aja otak di para pejabat di negeri kami ini. Ya Allah. Saya kira, geng, dia akan marah kepada pemerintah ataupun warga Malaysia, geng. Ternyata tidak. Dia mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada warga Malaysia karena sudi menolong meskipun bantuan dari Malaysia banyak yang dicegat, geng. Namun tak ada henti-hentinya NGO, geng. Dan sampai sekarang, geng, NGO daripada Malaysia bergantian datang, geng. Dan sekarang, alhamdulillah, relawan kesehatan dari Malaysia sudah tiba di Aceh untuk membantu korban bencana banjir. Ya Allah, alhamdulillah. Sekarang dari NGO ataupun relawan kesehatan daripada Malaysia datang lagi ke Indonesia, geng. Ya Allah, ya Rabbi. Salut ikinya, geng ya. Gak usah berlama-lama, geng. Jom kita simak dulu bersama-sama video yang akan ikinya reaction dan kalian simak bersama-sama. Let's go. Masya Allah, Robby. Masya Allah, Robby. Ini, geng, relawan-relawan kesehatan yang dari Malaysia. Mohon maaf kalau nanti gak ada suaranya ini, geng ya. Soalnya ada lagunya mungkin kena copyright atau penghapusan suara. Kayak gitu ya, geng ya. Nah, ini jadi relawan-relawan daripada Malaysia, geng. Selamat datang di Indonesia. Wah, Masya Allah sekali relawan-relawan kesehatan dari Malaysia, geng. Sangat semangat sekali dia, geng ya. Membantu para korban bencana banjir. Ya Allah, ya Rabbi. Alhamdulillah, hari ini 23 hari bulan Disember, saya akan berangkat ke Aceh bersama dengan seorang anggota Islamic Relief Malaysia dan juga sukarelawan Islamic Relief Malaysia bagi menjayakan misi bantuan Aceh di daerah Lok Sumawe. InsyaAllah kami akan berada di sana sehingga hari Ahad 28 Disember 2025. Pada misi kali ini, insyaAllah Islamic Relief akan menyampaikan bantuan kepada penduduk kampung Dumbak di Lok Sumawe. Antara bantuan utama yang akan diagihkan ialah akses kepada air bersih, tempat perlindungan sementara, penyediaan dapur umum, bantuan awal untuk kelangsungan hidup, penyediaan ruang solat sementara dan ruang selamat untuk kanak-kanak dan lain-lain. Bagi misi kali ini, insya-Allah Islamic Relief Malaysia menyasarkan sumbangan dana sebanyak RM150,000. Selain mengagihkan bantuan, kami juga akan memantau dan meninjau dan menilai potensi projek pembangunan di kawasan sekitar. Jadi, jangan lupa
Nantikan laporan-laporan perkembangan terkini misi ini di media sosial Islamic Relief Malaysia dan doakan perjalanan kami sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, 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 amin. Pergi dan balik dengan selamat. Amin. Dan insya-Allah mencapai objektif untuk menghulurkan Amin. bantuan daripada rakyat Malaysia Amin. kepada rakyat Aceh, insya-Allah. Terima kasih. Rumahnya masih ada atau enggak? Alhamdulillah sudah enggak ada. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ni antara aktiviti edaran pack makanan kita pada malam ni yang terakhir untuk hari ni di Aceh Temiang. Jadi insya-Allah kita masih ada lagi beras, baki-baki yang orang nak bagi duit apa semua tu kita beli beras ada 50 lagi. Minyak ada 50 lagi. Jadi ini ada antara kawasan pengungsian terbesar kat kawasan sini. Boleh tengok di kawasan belakang ni semuanya adalah tenda-tenda yang menjadi rumah sementara untuk warga di sekitar ni lah, yang mana rumah mereka hancur total. Jadi malam ni insya-Allah kita santun mereka dengan apa yang kita ada yang terakhir ni sebelum kita bergerak kembali ke Medan insya-Allah. Jadi jom kita tengok. Okey bang. Masih ada atau enggak? Alhamdulillah sudah enggak ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah bagi kuat. Yang penting tenang aja. Ya, baik. Harta dunia dia balik kembali. Ya. Allahu Akbar. Allah ganti yang baru. Nanti kalau ada rezeki bisa buat. Amin. Ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa orang-orang Malaysia begitu respect dan empati terhadap mangsa banjir dan tanah runtuh di Aceh? Kerana antara Aceh dan Malaysia telah terbina hubungan yang baik sejak lama, sejak Hamzah Pansuri dan Abdul Rauf As-Singkili. Abdul Rauf As-Singkili orang pertama yang menterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Namun hari ini saya nak jelaskan kedekatan dari segi bahasa saja. Karena banyak kosakata bahasa Aceh dan bahasa Melayu itu sama, seperti pinggan, orang Melayu tidak cakap piring. Terus ada lagi pohon mampla, mereka tidak cakap mangga. Begitupun dengan tingkap, mereka tidak cakap jendela. Sementara atap itu mereka juga cakap bubung. Nah, itu Gubernur Aceh Mualim waktu wawancara dengan salah satu televisi, dia cakap air ini setinggi bubung, maknanya air setinggi atap rumah. Beliau Mualim itu sudah terbiasa dengan bahasa Melayu karena beliau lama berada di Malaysia. Satu hal lagi, kan ada orang-orang Aceh yang merantau ke Malaysia. Apabila di kampung dia belum pernah terbiasa cakap bahasa Indonesia, begitu sampai di Malaysia 3 bulan dia sudah fasih bahasa Melayu. Slang dan logat sama seperti orang Malaysia. Itulah bedanya dengan orang Aceh pergi ke Jakarta. Mau sudah 25 tahun di Jakarta, dia tetap nampak logat Aceh ketika dia berbicara bahasa Indonesia. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-puan yang telah membantu mangsa banjir di Aceh. Ya, kepada orang-orang Aceh sedang dilanda musibah, semoga diberikan kesabaran menghadapi ujian ini. Amin ya rabbal alamin. Para pejabat-pejabat Indonesia tidak becus menangani banjir sampai Gubernur Aceh marah dan minta pertolongan kepada PBB. Yang ikinya salut, geng. NGO dari Malaysia itu berdatangan lagi ke Indonesia dan relawan kesehatan itu kembali lagi ke Aceh untuk membantu korban bencana banjir yang terjadi di Aceh. Masya Allah, subhanallah, geng. Jadi kenapa ikinya bilang tidak becus? Ya, tahu sendiri ya, geng, ya. Karena sampai sekarang mau dekat 1 bulan, geng. Tak ada peningkatan, geng, di Aceh itu, geng. Masih kayak gitu saja. Masih keluh kesah daripada rakyat itu dimasuk ke media-media sosial, geng. Kayak gitu ya, geng, ya. Cepatlah, Pak, tangani, Pak. Kayak gitu ya, Pak, ya. Ini negara kita, Pak, ya. Bukan lagi berperang, Pak. Sampai PBB, Majelis PBB itu turun tangan, Pak. Kan malu. Mau diletak di mana marwah Indonesia, Pak? Di mata dunia. Kalau sampai PBB turun untuk mengatasi banjir ini. Mengatasi korban bencana-bencana banjir. Mau taruh di mana marwah Indonesia? Nanti diolok-olok, katanya ada anggota BRICS, katanya G20, katanya ada kereta WUS, namun hutang. Kayak gitu ya, Pak, ya. Sedangkan bapaknya memohon kepada seluruh dunia itu untuk masuk investor kepada IKN. Dan sekarang dunia lagi ingin masuk ke Indonesia untuk membantu, malah bapak tolak.
Itu yang peliknya, investor suruh masuk, bantuan suruh ditolak. Aduh, gak habis pikir ikinya, geng, gak habis pikir. Gengsinya presiden kita itu terlalu besar, geng. Bukan cinta ini kepada NKRI, bukan kita hebat. Ya, negara kita memang hebat, kuat, dan apalah pokoknya. Namun Pak, yang kena korban bencana banjir itu sekarang lagi kesusahan, menangis. Lihat Pak, NGO daripada Malaysia sampai gelap gulita di sana, membawa senter, membawa membawa diesel sendiri untuk menghidupkan, untuk berbagi kepada warga korban bencana banjir. Para menteri-menterinya nih kemana kerja, hisap rokok yang berjuta-juta itu. Bener kata abangnya tadi, sampai menangis sebab itulah kegeramannya dia kepada para pejabat-pejabat kita. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Bila tersilap kata dari beda ikinya, mohon maaf, beribu-ribu maaf kepada kalian semua. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.